Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Anam Mubarak dari Fakultas Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ustadz Dr. Ahmad Alim LCMA. Saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester. Yang pertama, Islamic Worldview adalah pemikiran seorang banyak hal yang mengaruhi baik dari internal maupun eksternal karena perbedaan kultur, ras, agama, perbedaan persepsi, perbedaan peradaban, perbedaan pandangan hidup. 2. Konsep Tuhan. Bagi orang liberal, mereka beranggapan semua agama mengekspresikan Tuhan yang sama. Ibarat roda, pusat roda adalah Tuhan dan jari roda adalah jalan agama menuju Tuhan yang sama. Satu Tuhan, banyak jalan. Konsep Tuhan dalam agama Islam itu Al-Ikhlas ayat 1. Konsep Islam adalah konsep tauhid, sedangkan konsep liberal adalah konsep syirik. Beda juga konsep Tuhan, perspektif wahyu dan perspektif budaya. Konsep manusia, orang punya akhlak, moral, nilai itu bukan karena kebiasaan, tapi dorongannya karena Allah yang memerintahkan. Islamic World 3. Islamic Worldview adalah kepercayaan, perasaan dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Worldview penting karena akan melahirkan gagasan sebagai mahasiswa harus punya obsesi yang di masa mendatang akan menjadi berguna, misalnya membangun ekonomi keutamaan, membuat konsep pendidikan di era milenial, membawa Indonesia ke ranah peradaban dunia. Yang keempat, integrasi iman dan kesucian jiwa. Metode supaya jiwa tetap bersih, jauh dari penyakit jiwa. Yang pertama, aktaliyah, artinya bagaimana mengosongkan diri kita dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, ahtaliyah, artinya mengisi jiwa kita dengan menyibukkan diri untuk mengingat Allah. Yang tiga, takhiyya ubudiyah, yaitu kita senang tiasa menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah, tugas kita hanya beribadah. Dengan senantiasa kita memandu dengan kehidupan kita dengan dasar ilmu yang bermanfaat. Jadi segala sesuatu harus berdasarkan ilmu, mencari ketenangan dengan berdasarkan ilmu, dan mensucikan jiwa pun dengan berdasarkan ilmu. Ilmu itu cahaya yang membedakan mana yang terang, mana yang gelap. Orang yang berilmu akan takut kepada Allah, jadi itu yang dinamakan akidah. 5. Diabolisme pemikiran. Diabolisme adalah pemikiran, watak, dan perilaku seperti iblis ataupun pengabdian kepadanya. Kita harus mengerti hakikat dari diabolisme supaya kita mengetahui tentang keburukan dan bisa menghindari keburukan tersebut. Diabolisme adalah pemikiran, watak, dan perilaku seperti iblis ataupun pengabdian kepadanya. Kita harus mengerti hakikat dari diabolisme supaya kita mengetahui tentang keburukan dan bisa menghindari keburukan tersebut. Diabolisme pemikiran, orang tersesat itu karena 3 faktor. Yang pertama karena syahwatnya, yang kedua karena syubhatnya, keraguannya, yang ketiga karena mengikuti langkah-langkah setan. Yang 6, konsep alam, seni, dan kebudayaan. Allah menciptakan 2 alam. Yang pertama alam gaib, yang kedua alam syahadah. Ada 2 tingkat dalam alam bersifat gaib.
Yang kedua bersifat sosial atau rohaniyah. Ini ada pada manusia yang mana selain bersifat fisik, manusia pun bersifat sosial atau rohaniyah. Konsep alam, seni dan kebudayaan tidak boleh lepas dari 3 perkara. Yang pertama unsur-unsur Islam, 2 prinsip keislaman, ketiga nilai-nilai keislaman. 7 konsep adab dan aktualisasinya. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim, di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya jadi kita secara totalitas mengabdikan hanya untuk menyembah dan meminta tolong kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka hal ini di dalam proses ibadah dan 1 manzilatul adab. Jadi adab sebelum ilmu. Adab harus dijaga sebelum ibadah. Jaga diri kalian dari api neraka dan keluarga kalian, dan itu masuknya adalah penjagaan utamanya adab. Sebagai pelajaran dari iblis adalah iblis diusir dari surga dan masuk ke neraka karena disebabkan oleh hilangnya adab. Jangan sampai meniru hal yang seperti iblis. Itu yang dimaksud oleh ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa konsep adab disandingkan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita tidak memenuhi aturan, maka adab pun hilang. Hadas kecil dan besar itu termasuk adab. Menyebut Allah dengan yang mulia dan yang husna itu adalah adab juga. Kita akan mendahulukan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah dan sholawat. Sama seperti orang sholat yang tidak berwudu, maka dari itu adab sangatlah penting. Ada 3 wujud adab itu wujudnya ada 3 macam. Al-adabullah, hablum minallah, dan yang kedua al-adabu wa rasulullah, dan 3 al-adabu wa al-khalqihi. Al-adabullah, hablum minallah, jadi ketika kita menjalin hubungan secara intensif kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki adab agar bisa sampai hakikat takwanya kepada Allah. Bahkan sedikit adab itu lebih baik daripada banyaknya ilmu tetapi tidak beradab. Jadi oleh karena itu ditekankan oleh Imam Muhammad bil adab, didahulukan sebelum adab. Yang kedua al-adabu wal adabu wa rasulillah. Rasulullah sendiri adalah sosok yang sangat beradab. Jadi ketika peristiwa Isra dan Miraj, ketika beradab di Sidratil Muntaha, itu sebenarnya banyak yang dilihat oleh Nabi, tetapi saking beradabnya Nabi diabadikan dalam Al-Qur'an bahwa azzaghal wa basyaru wa man tagha. Jadi matanya Nabi itu tidak jelalatan kesana kemari, tidak melampaui batas. Bahkan Allah pun memanggil Rasulullah seperti dalam surat At-Tahrim, misal ya ayyuhan nabi, bukan memanggil ya Muhammad. Jadi Allah mengajarkan kepada bahwa kita pula mesti beradab untuk memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga al-adabu wal al-khalqihi, adalah adab terhadap sesama makhluk. Bagaimana adab terhadap itu? Yaitu hifzu wa jafa. Jadi kita menjaga batas dan tidak terlalu melebih-lebihkan kesana kemari. Inti dari adab terhadap sesama adalah menghormati hak orang lain. Kalau sebaliknya ialah zalim. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.